Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita bisa melaksanakan MPLS daring secara virtual. Mudah-mudahan semuanya ada dalam keadaan sehat walafiat, berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk anak-anakku kelas 10 yang sudah diterima di SMK Farmasi Pasundan Kawali. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Farmasi Pasundan Kawali, yang terhormat Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha dan anak-anakku yang Ibu banggakan. Dalam kesempatan ini Ibu akan memberikan materi mengenai pembiasaan beribadah. Mungkin sudah biasa kata ibadah itu karena sudah ada dalam kehidupan sehari-hari, dimulai dari sejak kalian bangun tidur sampai tidur kembali itu adalah ibadah. Mulai dari bangun tidur, ketika kita mensyukuri nikmat, ketika kita mau meniatkan karena ibadah, itu bisa menjadi ibadah. Dimulai dengan membacakan doa bangun tidur, tidak langsung buka HP, tapi kita bersyukur dulu masih bisa diberikan nikmat sehat, masih diberi umur yang panjang untuk bisa hidup. Ibadah berasal dari kata bahasa Arab yang berarti ketaatan, penghambaan, dan penyembahan. Dalam arti ibadah, melaksanakan perintah Allah melalui lisan dan para rasulnya, merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah adalah sebutan yang mencakup seluruh apa yang Allah cintai, apa yang Allah ridhoi, baik berupa ucapan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Segala sesuatu yang diucapkan atau dilakukan, baik secara kasat mata ataupun tidak, yang diniatkan hanya mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Macam-macam ibadah ada yang dalam hati, misalnya takut kepada Allah, hanya berharap kepada Allah. Ketika kita mau melakukan sesuatu yang tidak kehendaknya oleh Allah, maka kita akan merasa diawasi dalam setiap detik, dalam setiap langkah kita. Allah itu selalu ada dimanapun berada. Ibadah secara lisan dan hati yaitu jujur. Jujur, apa yang kita ucapkan sama dengan yang ada dalam hati. Membacakan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin, ketika kita punya nikmat, ketika kita punya kebahagiaan, ya, maka ucapkanlah alhamdulillahirabbil alamin. Tahlil, tahmid, tasbih, ya, melihat kekuasaan Allah dengan mengucapkan masya Allah. Ketika kita punya musibah, ya, ada yang meninggal, maka ucapkan istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ketika kita melakukan dosa, ya, maka bacakan istighfar, astaghfirullahaladzim. Ibadah hati dan fisik. Ibadah hati dan fisik misalnya puasa, ya. Dalam puasa kita harus menahan hawa nafsu, menahan lapar. Ketika melihat ada makanan, ada minuman yang segar-segar, tapi kita tidak langsung makan atau minum, bagaimana kita menahan supaya
terjaga dari kelaparan itu sampai waktunya berbuka. Kemudian ada ibadah haji, ya. Dalam ibadah haji ada tawaf, mengelilingi Ka'bah, ya. Dan untuk tahun sekarang Indonesia tidak masuk untuk pergi ibadah haji. Kemudian ada syafa, bersa'i, ya, berlari-lari kecil dari Safa dan Marwah. Itu merupakan ibadah fisik dan hati, ya. Jadi ada fisiknya untuk melakukan. Kemudian ada melontar jumroh Aqobah. Kemudian ada salat, ya. Dalam salat ada takbiratul ihram mulai, kemudian ada ruku, ada sujud, ada tasyahud akhir, ada tasyahud awal. Ya, diulangi, jadi ibadah itu adalah segala sesuatu yang diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, baik dalam perbuatan maupun ucapan maupun lisan ataupun dalam hati. Misalkan kita belajar, yang gampang, kita belajar di SMK Farmasi, ada jurusan farmasi dan keperawatan, ya. Kalau hanya diniatkan untuk hanya mencari supaya nanti keluar dari sini itu sebagai asisten farmasi saja atau sebagai asisten apoteker saja, maka itu tidak akan ada nilai ibadahnya. Kalau hanya mencari untuk asisten apoteker atau asisten farmasi saja, maka niatkan kita belajar di sini adalah untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mencari niat Allah, karena ketika segala perbuatan dibarengi dengan niat mencari niat ridho Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah kegiatan tersebut akan bernilai pahala yang dilipat gandakan. Insya Allah anak-anakku di sini kelas 10 belajar di SMK Farmasi Pasundan Kawali ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya berbagai macam, ya, mata pelajaran yang bukan mungkin ya, dari SMP pasti nanti ada mata pelajaran yang tidak diajarkan di SMP, ya, seperti mungkin kalau di farmasi ada farmakognosi, ada ilmu di keperawatan, ada KDTK dan lain sebagainya. Nanti akan ada materi yang berbeda, ya. Kemudian misalnya lagi adalah makan, ya. Ketika tidak diniatkan ibadah, maka akan makan seperti biasa saja, ya, sambil tiduran atau sambil jalan, ya. Jadi membaca doa itu tidak hanya ketika makan nasi saja. Terlintas sudah terlihat ada anak-anak yang jajan di warung, ya, udah jajan langsung makan sambil jalan, padahal itu disunatkan sesuai perintah Allah. Ketika kita makan, bagaimana diperintahkan oleh Allah supaya membacakan basmalah minimal. Doanya Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar, ya. Kemudian dengan tangan kanan, kemudian sambil duduk, tidak sambil jalan-jalan, apalagi ketawa-ketawa, gosip dan lain sebagainya. Itu ketika kita hanya makan saja, kalau tidak terbiasa itu akan sulit. Tetapi dari mulai yang paling kecil dulu, ya, kita biasakan semua aktivitas bernilai ibadah, ya. Dilanjutkan kepada siapa kita beribadah. Yang jelas ibadah itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak diniatkan untuk yang lain-lain. Sebagaimana dalam Quran surat Al-Fatihah ayat 5, Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah
kami meminta dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan. Artinya segala sesuatu itu kita niatkan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Untuk siapa kita beribadah? Ibadah itu adalah untuk kepentingan diri kita sendiri. Jika kita berbuat baik, maka kebaikan akan kembali kepada diri kita sendiri. Sebaliknya, ketika kita berbuat kejahatan, maka kejahatan akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibadah tadi tidak hanya mencakup saum, sholat, zakat, ibadah haji, tapi segala aktivitas yang disukai dan diniatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu insya Allah akan bernilai ibadah jika diniatkan hanya untuk beribadah. Walaupun dalam dimensi kewajiban ibadah sholat, zakat, puasa merupakan fardu ain, tapi dalam hadis nomor 1 bahwa sesungguhnya amal seseorang itu tergantung dari niatnya. Misal berkata benar, taat kepada orang tua, amanah, menepati janji, berkata benar. Tadi ada makan, ada minum. Mengapa manusia perlu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Kenapa sih harus beribadah dalam hidup ini? Ya. Karena manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana terdapat dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Adapun ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala apabila diterima itu ketika cara yang dilakukannya adalah benar dan dilakukan dengan niat yang ikhlas. Ya. Caranya benar, kita akan melakukan sholat duha tapi jam 1 siang. Benar salah? Salah ya, karena sholat duha itu waktunya harus sebelum zuhur dan diniatkan karena Allah. Sholat duha da aya nama aya mutabaah yaumiyah, da aya nama sholat duhana aya nama jadi 4 rakaat, da aya rerencangan, da aya ikat aya ibu guru ya. Itu niat ria, tidak ikhlas. Tapi segala bentuk ibadah itu harus diniatkan dengan ikhlas dan cara yang benar. Quran surat Luqman ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza tutla alaihi ayatuna walla mustakbir ka'an lam yasma'ha ka'anna fi udhnaini waqra fabashshirhu bi'adzabin alim. Dan ketika dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, dia berpaling dengan menyombongkan diri, seolah-olah dia belum mendengarnya, seakan-akan ada sumbatan di kedua telinganya. Maka gembiralah, dia akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Alasan yang kedua, kenapa kita harus beribadah, yaitu sebagai bentuk syukur kita kepada Allah. Karena manusia adalah makhluk yang paling sempurna dibandingkan dengan makhluk-makhluk yang lain. Menggunakan sesuatu sesuai dengan apa yang dikehendakinya dengan yang memberinya. Contoh, Allah menciptakan telinga, kita hanya mendengarkan yang baik-baik saja, digunakan untuk mendengarkan murotal. Allah menciptakan mata, kita menggunakan hanya melihat yang baik-baik saja. Allah menciptakan tangan, tangan kita digunakan untuk yang baik-baik saja. Allah menciptakan kaki, kita gunakan untuk kegiatan yang baik-baik saja. Bersyukur bukan hanya membacakan basmalah. Salat merupakan
suatu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Disiplin dalam waktu. Maksudnya bisa menggunakan dengan membagi waktu yang baik. Karena dengan waktu amatlah berharga, dan salah satu kunci kesuksesan adalah bila bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baik, bisa mengefektifkan waktu. Waktu tidak digunakan untuk yang kesia-siaan. Disiplin dalam beribadah, maksudnya senantiasa beribadah dengan peraturan-peraturan yang terdapat di dalamnya. Disiplin dalam beribadah amatlah dibutuhkan. Dalam agama Islam senantiasa menganjurkan manusia untuk disiplin. Sholat tepat waktu, disiplin dalam mengerjakan tugas dari Bapak Ibu guru, disiplin dalam mencari ilmu dan lain sebagainya. Pembiasaan ibadah itu haruslah dilakukan sejak sedini mungkin. Sejak sekarang ulah diengke-engke, engke we tos kaluar, engke we tos kolot, engke we nu akhirna mati, ya. Tidak bisa diulangi kalau sudah meninggal. Hal itu merupakan kunci sukses bagi mereka untuk meraih kesuksesan dalam arti yang sebenar-benarnya di masa yang akan datang. Khususnya setelah mereka dewasa dan terjun di masyarakat. Pembiasaan beribadah sejak kecil mempunyai banyak manfaat. Ketika kita sudah terbiasa melakukan kebaikan, itu akan merasa nyaman. Tetapi memang kalau awal-awal ya ayeuna hoyong sholat tepat waktu, mungkin pada awalnya itu akan ada rasa sungkan, hese, berat. Tapi kalau sudah terbiasa sehari dua hari sholat tepat waktu, lamun teu tepat waktu, urang dengareuna. Manfaat pembiasaan ibadah, banyak manfaatnya. Pasti segala sesuatu yang dilakukan ada manfaatnya. Yang kedua, melatih disiplin dan tepat waktu. Ketika sudah terbiasa beribadah, maka akan melatih rasa kedisiplinan dan tepat waktu. Kedua, mendidik insan menjadi karakter yang baik, menjadi manusia yang beradab dan berakhlakul karimah. Ketiga, bisa menciptakan memori ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, sehingga kelak setelah dewasa mereka akan selalu ingat dengan hal tersebut dimanapun berada. Mereka selalu punya memori yang menarik hati dan jiwa mereka untuk selalu menjaga ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya. Yang keempat, setiap kali beribadah banyak doa dan obsesi masa depan yang dilantunkan. Ya. Misalnya ketika kita mengasihi kepada orang lain, suka didoakan mudah-mudahan nanti rizkinya tambah lagi, diganti dengan yang lipat-lipat. Jadi setiap kebaikan itu selalu ada doa, terselip doa. Ini menjadi modal untuk meraih kesuksesan di masa yang akan datang. Kelima, pembiasaan beribadah sejak kecil juga mengakrabkan hubungan guru dengan pembimbing, beribadah dengan para siswa. Alhamdulillah di sini kebiasaan-kebiasaan baik di sekolah harus dilakukan di rumah juga. Sesuai dengan perintah Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 55. Manusia diciptakan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tanda syukur kita di atas diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kita bersyukur, maka akan kami tambah nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Sodakohlah supaya kaya, jangan tunggu kaya baru akan sodakoh. Dengan sodakoh tidak akan mengurangi kekayaan, justru akan menambah-nambah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah kepadaku. Surat Ibrahim ayat 7. Wa idh ta'zan rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in
sabartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur pasti akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Ya, mengapa harus beribadah tadi? Sebagaimana konsekuensi kita kepada Allah. Rizki itu bukan hanya uang, bukan hanya materi, tetapi anak yang solih solihah itu juga sama merupakan suatu rizki. Teman yang soleh, banyak berbuat baik terhadap orang, hidup tenang, itu merupakan suatu rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua manusia diciptakan dalam keadaan fitrah, dalam keadaan bersih, dalam keadaan Islam. Yang menjadikan Kristen Majusinya adalah orang tuanya. Tugas yang harus ditanamkan kepada umatnya dari Rasul, sebagaimana Quran surat An-Nahl ayat 36. Selanjutnya, Allah itu adalah satu-satunya yang patut untuk disembah. Hanya Allah lah tempat untuk disembah. Qul huwallahu ahad. Hanya Allah yang Maha Esa. Karena adanya azab di hari kiamat bagi orang yang tidak beribadah, bagi orang yang tidak mengabdi kepada Allah, sebagaimana Quran surah Al-An'am ayat 15. Sesuatu yang kita lakukan itu akan susah ketika yang tadinya tidak terbiasa sekarang dilaksanakan. Misalkan kita belajar mobil, ya, yang tadinya tidak bisa sama sekali, bagaimana susahnya mengatur kopling, maju mundur, mau parkir, ya, itu akan sulit. Tapi karena kita belajar terus menerus, lama kelamaan akan menjadi habit, akan menjadi kebiasaan, sering usaha untuk menjadi bisa, maka akan menjadi bisa dalam mengendarai mobil. Dan kalau kita sudah biasa, maka akan menjadi kebiasaan. Pada awalnya belajar itu memang sulit, tapi tidak ada usaha untuk rajin beribadah, untuk rajin belajar, tidak bisa. Misalkan tadi, biasakan kita berdoa ketika akan makan, minimal membaca Bismillahirrahmanirrahim. Biasakan dengan tangan kanan, biasakan tidak sambil berdiri. Kalau tidak terbiasa akan menjadi janggal. Ada hikmah yang terungkap dalam dunia kedokteran pasti. Makan dengan tangan kanan, dalam ruku, dalam sujud, ketika sholat, itu ada hikmahnya ketika kita ditelaah dalam dunia kedokteran. Salat berjamaah di masjid juga, khususnya laki-laki itu, kalau yang dekat, yang jauh, sebaiknya sebisa mungkin laki-laki itu sholat di masjid. Bahkan di sini kalau sudah PTM, tidak dalam keadaan pandemi, insya Allah nanti suatu saat kita sholat berjamaah di masjid awal waktu setiap duhur dan asar. Itu sudah menjadi kebiasaan di sekolah kami. Tips, ya, bagaimana supaya istiqomah dalam beribadah. Apa sih istiqomah? Istiqomah itu adalah terus menerus dalam melakukan kegiatan, dalam melakukan ibadah. Continue. De ayeuna salat enjing, de ayeuna salat deui, tapi terus-terusan. Salat terus menerus, lakukanlah hal yang kecil tapi continue. Allah menyukai memahami dan mengamalkan dua kalimat syahadat. Mengkaji Al-Quran harus punya target dalam sehari-hari. Membaca Al-Quran tidak hanya waktu bulan Ramadan saja. Ketika bulan Ramadan
satu Quran 30 juz khatam. Tapi ketika sudah Syawal, sudah masuk Zulhijjah, sak juz gitu tamat. Ya. Yang ketiga ada iltizam, berkomitmen dalam melakukan ibadah. Saya harus beribadah karena Allah, karena ibadah itu merupakan kebutuhan saya pribadi. Menjadikan kisah orang-orang soleh menjadi tauladan, kisah-kisah terdahulu, kisah-kisah pada zaman Rasul, kisah-kisah pada zaman Nabi, kisah-kisah orang soleh melihat kepada ajangan, ya, melihat kepada yang menjadi suri tauladan kehidupan kita, melihat dari kehidupan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, memperbanyak doa kepada Allah. Banyak, Allah itu senang kepada hambanya yang meminta. Allah senang ketika kita terus-menerus berdoa. Dalam setiap kegiatan harus ada doa, selipkan Allah, selipkan doa setiap kita akan beraktivitas. Bergaul dengan orang-orang soleh juga merupakan tips supaya istiqomah dalam kebaikan. Ya, sok aya nu nyaurkeun ketika kita berteman dengan tukang sate maka akan tercium bau satenya. Ketika kita berteman dengan tukang minyak wangi maka akan tercium bau minyak wanginya. Maka bertemanlah, bergaullah dengan orang-orang soleh supaya kita menjadi soleh, tidak salah, tidak menjadi salah. Berbuat sesuatu yang tepat dan benar adalah, dan amal yang dicintai oleh Allah adalah amal yang terus-menerus meskipun sedikit, continue dilakukan. Meskipun kita sholat duha setiap hari, tetapi meskipun sholat duhanya hanya 2 rakaat, tapi terus-menerus. Saum Senin Kamis terus dilakukan setiap minggu. Bagaimana tadi? Memohon pertolongan, taubat dan istighfar. Ketika punya dosa, bahkan tidak punya dosa pun nuku urang teu apal ieu teh urang teh tos ngalakukeun dosa atau henteu, istighfar. Setiap selesai sholat istighfar. Punya target dalam ibadah, ya. Ibu setiap tahun misalkan pas awal Muharram kan nanti selalu buat target, ya, misalkan dalam seminggu hatam 1 juz, sholat tepat waktu, melakukan qiyamul lail dalam seminggu minimal 5 hari, sholat duha dalam seminggu minimal 2 hari, sholat sunat qobliyah ba'diyah tiap hari. Kita punya target. Saum Senin Kamis dalam sebulan minimal 3 kali. Dan introspeksi diri, muhasabah. Sudah melakukan apa kita hari ini? Banyak kebaikan atau keburukan? Banyak menyinggung orang lain atau membantu orang lain? Terakhir, mengingat mati, karena kematian selalu mengintai hati kita dimanapun berada. Entah lusa, entah besok, entah berapa puluh tahun yang akan datang, atau entah 5 menit yang akan datang, ibu akan meninggal setelah selesai mengisi materi. Mungkin tidak ada yang tahu tentang kematian. Maka ketika kita akan ingat terus dalam mati, insya Allah kita akan selalu berusaha untuk istiqomah dalam melakukan ibadah. Hidayah hanya dapat diraih dengan ilmu, sementara istiqomah hanya dapat diraih dengan kesabaran. Sabar istiqomah. Batur majarajan urang kudu saum, sabar menahan lapar. Itu istiqomah. Rajin dalam berdoa tadi, bergaul dan memperbanyak baca Quran, meluruskan dan menguatkan niat dalam beribadah, ya. Luruskan niat. Jika terlanjur berbuat dosa padahal sudah bertekad untuk istiqomah,
maka lanjutkanlah istiqomah. Semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerjang. Perumpamaan bagi seseorang yang berusaha untuk istiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita, ada doa di sini supaya kita selalu istiqomah dalam kebaikan. Ini mungkin doanya sudah biasa, tapi ketika cara ya dilakukan, dibacakan, biasa boleh dibacakan ketika kita sudah selesai sholat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami nikmat dari sisi Engkau, karena Engkau Maha. Ini bisa, ya muqallibal qulubi tsabit qalbi ala dini, wahai zat yang membolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ala ibadatika. Ya Allah, tolonglah aku agar aku selalu berzikir, bersyukur dan memperbaguskan ibadahku. Berikut ini akan Ibu sampaikan, lihat foto-foto kegiatan ketika kita melakukan sholat berjamaah di sekolah. Jadi nanti kalian setiap siswa wajib membawa alat sholat dari rumah masing-masing. Kemudian di sini juga di sekolah pembiasaan karakter itu ada sholat duha dan ngaji bareng. Khusus untuk ngaji bareng ini seminggu sekali, biasanya tempatnya di lapang. Kemudian ada kegiatan mingguan, di sini ada proker ya, ada formulasi atau yang sekarang dengan Irma, itu biasa rutinan 1 minggu sekali. Kemudian ada pelatihan kurban ya. Untuk tahun sekarang kita tidak mengadakan pelatihan kurban di sekolah karena berhubung dengan pandemi seperti ini, jadi dilakukan di rumah masing-masing. Biasanya setiap tahun sekolah mengagendakan untuk pelatihan pembelajaran kurban di sekolah, merupakan pembiasaan baik. Kemudian hasil kurbannya dibagikan kepada masyarakat sekitar, orang miskin diutamakan yang tidak mampu. Kemudian tahun baru Islam ya. Kemudian udah ya. Ini ada contoh-contoh kegiatan, ada lomba-lomba, lomba nasib, segala bentuk kegiatan keislaman itu akan bernilai ibadah ketika kita mau berniatkan karena ibadah. Peringatan Maulid Nabi, kemudian pembacaan sholawat, kemudian di sini ada lomba pidato, ada lomba ceramah, ada lomba ngaji, ada lomba tahfidz, kemudian leadership training ya. Sekolah juga melaksanakan leadership. Kemudian tempatnya ini dulu di hotel ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Kemudian di sini nanti akan Ibu lihat mutabaah yaumiyah dan nanti akan di-share ke grup ketika pas pelajaran PAI. Di sini Ibu nanti akan mengajar PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Nanti ada mutabaah yaumiyah yang ketika kita sudah melaksanakan itu harus dicontreng ya. Harus dilihat, harus diisi mutabaah yaumiyahnya. Dan niatkan kita ibadah bukan hanya karena Ibu di pasihan mutabaah yaumiyah, tapi niatkan untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak hanya semata nilai semata. Itu yang Ibu bisa sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan kita berdoa sekali lagi semoga pandemi ini bisa berakhir dan kita bisa belajar secara tatap muka, khusus bagi guru-guru SMK Farmasi Pasundan Kawali yang sedang
sakit, yang sedang timpa musibah, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, mudah-mudahan sakitnya menjadi penggugur dosa-dosa, dan mudah-mudahan ya virus corona ini segera musnah, segera Allah ambil dan ditutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.